家姐咧，你屋企咧，你屋企打開門有冇咁嘅風啊？佢哋話真係最衰啊！啊，話你都食唔多你錄咗你。上嚟主要係又話睇有咩情況啊嘛，你買電話咁樣睇下有咩情況，嗰陣入幫手即係買唔到嘅，小心小心啲嘛，係嘛？明唔明啊？要揾人過去睇住啱嘅。揾啲人吊車嚟啦，吊車嚟啊！咁我哋慢慢咪要吊落去咯。吊人都吊佢落去啫。都吊樓嚟喎。明得話佢冇着火，呢邊會救唔係救㗎啦。呢邊冇事啊，你喺嗰邊先着翻事㗎，影響嚟㗎。你真。Oke guys, ini aku oseng ini buat Mbah dulu ya. Ini mie tadi, tapi Mbah nggak mau makan tadi. Sekarang aku panasin biar mau makan. Setelah ini kan Mbah mau olahraga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu ya buat semuanya aja. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah. Guys, jadi anjing ini tuh trauma masalah semalam. Tadi malam tuh di sini ada sebuah tragedi, yaitu kebakaran di lantai 7 pas di atas rumah ini gitu. Ini di lantai 6 dan kebakarannya itu di lantai 7. Nah, kejadiannya itu adalah jam 8 malam setelah aku selesai makan malam ya sama bos gitu. Aku lagi beberes mau cuci piringnya ada suara bel gitu karena kayak alarm gitu. Terus bunyi gitu ada kalau 15 menit. Nah itu akhirnya bosku kan keluar. Terus tanya-tanya gitu, ternyata bukan bosku aja yang lagi kebingungan gitu. Ada orang lain juga dari jadi tetangga gitu yang juga keluar dan mereka tuh mencium bau ada yang memang kebakar gitu. Bau nggak kebakar. Terus aku kan belum nyampe rumah nih bau kebakarnya ya. Jadi aku ya bilang, oh nggak ada, aku nggak nyium gitu. Terus lama-lama gitu kok beneran ada bau yang nyengat seperti kabel atau apa, pokoknya yang kebakaran gitu loh ya. Si anaknya nyonya aku kan lagi mandi, untung aja sudah selesai mandi ya, terus langsung bergegas keluar juga, terus nyuruh maminya itu untuk nelpon temennya apa bener kalau di sini tuh ada kebakaran ya kan. Temennya maminya anakku itu kan juga rumahnya di sekitar sini ya, lantai yang satu gedung sama ini gitu. Dan ternyata dapat kabar juga, oh iya gitu, apa istilahnya tuh memang benar ini sudah pada keluar semua semua gitu. Aku tuh sama anaknya nyonya itu ngelihat dari jendela, tadinya tuh kan nggak ngeh ya, kita nggak ngelihat ke sana kemari, cuman kebingungan di dalam rumah menunggu informasi. Terus kita ngelihat di jendela bareng dan ternyata memang sudah banyak orang banget di bawah sana. Langsung mereka tuh melihat ke arah kita karena kita sendiri yang belum keluar di apartemen itu gitu loh. Jadi di gedung itu cuman kita yang belum bisa keluar. Kenapa? Karena Mbah nggak bisa jalan guys. Akhirnya aku hanya mendengarkan panduan dari nyonyaku gitu. Nyonyaku bilang, udah kamu di dalam sini dulu. Terus dia kan untungnya ada Suje, Nona yang anaknya mamiku itu ya guys ya. Di sini jadi aku lebih agak tenangan gitu karena nggak meninggalkan saya sama Mbah yang memang nggak ngerti apa-apa dan nanti gimana gitu. Selang beberapa setengah jaman gitulah kira-kira setengah jaman itu baru ada polisi yang ke atas sini terus gedor-gedor pintu gitu, setiap pintu digedorin gitu guys, terus bilang gini, ayo cepet-cepet keluar gitu, di lantai 7 terjadi kebakaran, kamu tahu kan gitu, kenapa nggak keluar ya. Aku bilang karena Mbah nggak bisa jalan, terus gimana ini caranya, aku nggak bisa gendong dan Mbah juga nggak mau, aku mau berusaha gendong pun Mbah nggak mau. Mbah gitu alhamdulillah lega banget gitu ya. Terus polisinya tuh bilang gini, Mbak ayo keluar gitu. Terus aku kan bilang, ah nggak bisa, ini Mbah soalnya nggak bisa jalan, ini gimana gitu.
cara jalannya gimana, pakai kursi roda apa bisa. Aku basa-basinya seperti itu gitu, nggak bisa soalnya liftnya nggak ada. Udah aku gendong gitu, kamu bawa itu kanya saja. Jadi kayak tekannya mbah yang kayak apa ya, ya itulah pokoknya tekannya mbah, kalau di sini namanya K. Nah itu aku bawa itu ya sama cucunya mbah juga, jadi nonaku itu kita bertiga turun. Setelah kita turun di lantai sampai dari lantai 7 ke lantai dasar itu guys, itu aku kayak kasihan gitu ya polisinya tuh, soalnya mbah itu agak mau jatuh gitu waktu di lantai 3 itu, kayak melese gitu loh. Nah akhirnya aku bantuin itu, terus kayaknya aku suruh bawa si Nona gitu, aku bantuin dari belakang, aku pegangin mbah juga gitu. Itu kasihan banget ya, soalnya kita kan memang buru-buru menyelamatkan nyawa lah gitu istilahnya, pak polisinya itu gitu. Jadi ya bersyukur banget ya dengan pertolongan Allah, lewat pak polisi kita terselamatkan gitu. Jadinya kayak apa kalau kita masih di dalam, sebenarnya itu nggak merembet kemana-mana guys, tapi kan nggak tahu orang gitu ya, nanti kalau merembet mendingan kan kayak mengantisipasi gitu. Dan itu kenapa terjadi kebakaran itu juga nggak ngerti juga, belum tahu ya aku beritanya seperti apa, maksudnya itu karena konslet kah atau masa lupa atau ngapain, itu aku nggak tahu kabar yang apa, yang bener-bener real gitu loh. Cuman taunya yaitu kayak kebakaran, terus sampainya di kita di lantai dasar itu orang-orang pada mandangin kita guys. Pandangan kita tuh mungkin karena tadi kan tahu kan aku terus di dalam rumah itu aku dada-dada gitu, terus kayak aku tuh kayak sedih-sedihnya apa, aku istilahnya ibaratnya ya, ini kalau aku lari pun aku bisa gitu, tapi aku dan si Nona ini di rumah memang nemenin mbah gitu loh. Jadi itu situasi yang memang bukan pilihan guys, tapi memang sebuah tanggung jawab gitu loh. Kita nggak akan menelantarkan si nenek ini, kita orang lain atau penyonya juga minta bantuan, dan alhamdulillah banget, sangat bersyukur sampai sekarang ini juga masih agak shock gitu ya. Baru kali ini selama 12 tahun aku di Hong Kong itu baru kali ini aku uh, kayak mengalami suatu hal yang misalnya kayak kebakaran gini yang ada di gedung kita gitu, gedung yang aku tempati, apa yang bos tempati gitu loh. Dulu-dulu tuh pernah dengar itu cuman lihat dari TV gitu, nggak pernah ada kejadian kayak gini, dan sekarang ngalami sendiri itu bener-bener perasaan yang campur aduk. Sampainya di bawah itu banyak orang, terus mereka tuh juga untung saja gitu, kayak gimana ya, shock gitu ya. Terus ada yang cerita-cerita gitu katanya lagi makan, terus tiba-tiba ya itu kayak kebakaran gitu, ada bel itu tadi, terus ada yang baru mandi, ada yang malah mandi masih lepas baju, terus ada yang pokoknya yang udah mau tidur gitu, karena itu kan sudah jam 9-an malam ya guys ya. Ya sampainya di bawah itu si polisinya, pak polisinya juga nyamperin mbah, gimana mbah, baik-baik saja ya gitu. Dan kita tuh terharu semuanya, kayak orang-orang terima kasih ya pak, terima kasih ya pak gitu, karena memang benar tinggal kita sendiri yang belum turun. Dan itu memang benar-benar situasi yang sangat menegangkan dan bikin hati itu kayak, ya Allah lindungilah kami, berikanlah kami panjang umur. Dan alhamdulillah masih diberi panjang umur. Dan setelah di bawah itu gak sekitar 1 jaman itu dikasih tahu lagi jangan naik dulu gitu, karena ini masih pembaruan dan masih pokoknya ya gitu ya, mereka masih mengatasi itu, sebenarnya apinya sudah padam itu, tapi disuruh untuk di bawah aja dulu sampai setengah jaman lagi, jadi sampai setengah 11-an ya, sampai setengah 11. Terus kita ke atasnya itu juga antri guys gitu, karena kenapa, liftnya itu kan ada 1 2 ada 3 ya, itu satu gedung itu ada 3. Nah yang bisa itu cuma lift 1, jadi yang lainnya tuh nggak bisa. Dan akhirnya
aku sama Mbah terus sama Nyonya itu kan sudah naik duluan ngambil itu kursi roda ya, terus aku juga bawa HP, terus untung aja dompetku itu udah di dapur, jadi aku bawa juga sekalian kayak KTP kayak apa itu sih yang aku pikirkan juga identitas gitu. Terus setelah jam 11-an kita akhirnya naik ke atas, dan sampainya di atas ya aku masih cuci piring dan sebagainya, terus belum ngepel juga, aku juga ngepel gitu. Setelah selesai pekerjaan itu tadi akhirnya kami langsung tidur, soalnya kita semuanya itu shock banget dengan kejadian tadi yang benar-benar nggak bisa diduga gitu guys. Ya Allah, untuk kalian semuanya hati-hati selalu ya, dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, dan apapun yang kita kerjakan diperlancar gitu aja. Ini aku nggak tahu ya, kayak mimpi kayak apa, tapi ini semuanya setelah kejadian ini berlalu terus dikasih umur tuh lebih ke mikir bener-bener gitu, kayak doa itu yang terpenting. Memang bener ya kalau kita percaya dengan Allah gitu, istilahnya sesuai kepercayaan kita gitu, kita berdoa itu akan ada ketenangan sendiri. Terus jadi seperti itu ceritanya, dan benar-benar kayak ngerasa jangan sampai terjadi lagi ya gitu. Kita doanya yang baik-baik kan tentunya, dan ini juga bukan kemauan siapa seperti ini. Musibah itu akan datang secara mendadak dan begitu saja, tidak pandang waktu, pandang orang, pandang usia, seperti itu. Tapi kita punya satu cara, yaitu hanya berdoa. Itu aja, berdoa, berusaha, itu aja ya. Udah teman-teman, karena di sini ada guru lesnya Mbah lagi olahraga, jadi kita akhiri dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes sedikit.